Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrawati Almarhum STMeng, dosen tetap pada program studi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Video ini merupakan narasi singkat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Prinsip Stratigrafi yang saya ampu bersama rekan saya Ibu Nur Hikmah Supardi STMM. Dalam kurikulum Outcome Based Education atau OBE, program studi Teknik Geologi Universitas Tadulako, Prinsip Stratigrafi merupakan mata kuliah wajib berprasyarat yang diprogram pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mengkaji tentang hukum-hukum dasar stratigrafi, hasil akhir dari dinamika sedimentasi, fasies lingkungan pengendapan, serta prinsip-prinsip geologi yang mengontrol dinamika pengisian cekungan sedimen yang membentuk urut-urutan stratigrafi sehingga batuan dapat dikelompokkan secara bersistem berdasarkan Sandi Stratigrafi Indonesia. Mata kuliah ini juga diharapkan mendorong mahasiswa memahami aplikasinya di bidang geologi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 2 dan CPL 3 pada program studi Teknik Geologi. CPL 2, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep matematika dan sains dasar geologi untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang teknik geologi. CPL 3 menguasai konsep dan teknik pemetaan geologi. Dari CPL ini, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini dibagi menjadi 3 yang merupakan turunan dari masing-masing CPL. CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip stratigrafi dalam konsep-konsep sains dan geologi. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik batuan di lapangan untuk dikelompokkan dan dalam pengelompokan batuan secara bersistem sesuai dengan Sandi Stratigrafi Indonesia. Untuk CPMK 3, pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis data-data stratigrafi secara lanjut dan menginterpretasi sejarah geologinya. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Prinsip Stratigrafi ini dibagi ke dalam setiap minggu. Pertemuan pertama adalah konsep dasar stratigrafi atau Principal Concept in Stratigraphy. Kemudian pada minggu kedua akan mempelajari tentang litostratigrafi dan biostratigrafi. Kemudian di minggu ketiga ada litodemik dan stratigrafi gunung api, dan di minggu keempat ada kronostratigrafi dan geokronologi. Untuk minggu kelima ada fasies dan lingkungan pengendapan. Minggu keenam sedimentary basin konsep atau konsep cekungan sedimen. Minggu ketujuh ada stratigrafi surface dan sistem track, dan minggu ke-8 adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Di minggu ke-9 ada field trip, akan ada praktek lapangan atau field trip prinsip stratigrafi, di mana hasil pengukuran data dan data-data dari lapangan ini akan menjadi data untuk digunakan dalam pembelajaran di minggu selanjutnya. Di minggu ke-10 ada analisis dan interpretasi penampang stratigrafi. Di minggu ke-11 ada analisis stratigrafi data log geofisika. Kemudian dilanjutkan pada minggu ke-12 ada analisis stratigrafi data seismik. Kemudian pada minggu ke-13 ada analisis sequence stratigrafi. Dan nanti di akhir sebelum ujian akhir semester akan ada analisis korelasi data stratigrafi. Dalam video ini saya akan memperlihatkan cuplikan proses pembelajaran pada minggu pertama, yaitu mengenai konsep dasar dalam stratigrafi. Secara umum, pembelajaran yang saya lakukan mencakup 3 aspek, yaitu delivery, interaction, and assessment. Pada aspek delivery, saya akan memaparkan pokok-pokok materi yang akan dipelajari dalam proses perkuliahan, seperti tujuan pembelajaran, pertanyaan-pertanyaan pengantar, atau apersepsi dengan menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang dialami mahasiswa dengan materi perkuliahan. Pada aspek interaksi, saya akan membimbing mahasiswa untuk melakukan kegiatan kolaborasi melalui diskusi, menghubungkan konsep pengetahuan geologi dasar dengan prinsip stratigrafi. Aspek ini saya lakukan secara bertahap, mulai dari membentuk kelompok, membimbing mahasiswa untuk menghubungkan pengetahuan dasar geologinya dengan topik diskusi, mempersilahkan mahasiswa untuk memaparkan hasil diskusi, dan
konsep yang menjadi acuan analisis mereka, serta memfasilitasi berjalannya diskusi antara kelompok. Kegiatan ini diakhiri dengan menyimpulkan secara bersama-sama konsep yang ditemukan dalam proses pembelajaran, serta mengajak mahasiswa untuk bersama-sama menyimak contoh soal studi kasus berkaitan dengan prinsip stratigrafi pada pemetaan geologi. Pada pertemuan ini, aspek asesmen yang saya lakukan adalah dengan melakukan penilaian pada case method, yaitu partisipasi, teknik analisis, dan presentasi hasil analisis. Sementara untuk penilaiannya sendiri dengan menggunakan rubrik yang jelas dan terukur. Pada bobot case method, saya mengacu pada 3 kriteria utama penilaian, yaitu kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui presentasi hasil analisis dan pendapat yang kritis, dan yang terakhir adalah akurasi jawaban. Komponen dan proporsi penilaian sendiri terdiri dari 4. Yang pertama adalah bobot tes formatif dari kuis, biasanya adalah 10%. Untuk bobot case method atau study case itu ada 40%. Bobot nilai ujian tengah semester 25%, dan bobot ujian akhir semester ada 25%. Berikut cuplikan pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di kelas baru kalian ya, di kelas prinsip stratigrafi. Udah tahu apa itu stratigrafi? Sudah siap? Sudah? Oke, sudah siap ya. Pertama-tama saya ingin mengingatkan lagi ya, buat teman-teman yang mengambil mata kuliah ini, itu sudah harus selesai ya dengan petrologi dan apa syaratnya kemarin? Sedimentologi ya. Jadi ini adalah prasyarat utama untuk program mata kuliah stratigrafi. Baik, di minggu pertama ini kita akan refresh kembali beberapa hal mengenai bagaimana pola batuan-batuan sedimen terbentuk gitu ya, dan bagaimana hubungannya dengan batuan-batuan lainnya seperti batuan metamorf, batuan beku ya. Karena setiap batuan seperti yang kalian mungkin sudah tahu ya, sebelumnya sudah membaca beberapa literatur bahwa batuan-batuan ini di alam itu memiliki hubungan satu sama lain, dan ini sangat penting sekali untuk kita di geologi memahami bagaimana sih hubungan mereka di lapangan ya. Dalam proses belajar nanti kalau ada yang ingin bertanya ya, atau mungkin ingat di lapangan pernah melihat kondisi batuan seperti apa gitu ya, dan pas mungkin kita lagi bahas itu boleh langsung bertanya ya. Jadi saya tidak harus di akhir baru bertanya, jadi dalam proses ini bisa langsung bertanya. Jadi di sini di stratigrafi kita menggunakan beberapa referensi, namun di pertemuan pertama ini saya hanya akan fokus pada 3 referensi awal ya. Seperti biasa kita pakai some books ya, 2006, Nichols, dan Sandi Stratigrafi Indonesia tentunya ya. Jadi tolong di setiap pertemuan teman-teman bawa semua ya, semuanya harus bawa Sandi Stratigrafi Indonesia ya. Kenapa? Ini penting untuk mempelajari bagaimana sih prinsip-prinsip dalam melihat hubungan stratigrafi ya berdasarkan aturan umum, aturan baku di geologi. Nah, di Indonesia sendiri kita menggunakan Sandi Stratigrafi Indonesia untuk sebagai dasar hukum ya dalam mempelajari stratigrafi. Sampai di sini bisa ya diikuti ya? Bisa. Baik. Oke, pertama saya ingin mengingatkan, mungkin lebih tepatnya refresh lagi ya, mungkin karena kalian sudah belajar cukup lama di geologi, sudah berapa tahun? Ya, oke. Jadi di mata kuliah ini nanti kita akan belajar tentang hukum-hukum dalam stratigrafi ya, hasil akhir dari dinamika sedimentasi, fasiesnya, lingkungan pengendapan, dan bagaimana sih prinsip-prinsip geologi yang mengontrol dinamika pengisian cekungan sedimen ya, yang ini pasti akan membentuk urut-urutan stratigrafi hingga batuan dapat dikelompokkan secara bersistem berdasarkan apa? Yes. Jadi setelah itu kita akan belajar tentang aplikasinya. Oke. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal ya, bahwa kita di geologi mempelajari prinsip stratigrafi itu ada syaratnya. Pertama ya,
dan struktur geologi. Ya, kalau sudah ambil ini artinya sudah lulus apa? Mata kuliah apa semua? Yang paling dasar? Yes, bukan petrografi saya, petrologi dan petrografi. Ya, tolong diingat ya. Jadi dari sini syaratnya kita akan pelajari prinsip konsep-konsep dasar dalam stratigrafi ya. Dan di awal ini indikator pertamanya adalah kalian mampu ya dengan tepat menganalisis gimana sih posisi ilmu stratigrafi ini terhadap mata kuliah prasyarat mata kuliah ini ya. Jadi sudah bisa diikuti sampai di sini. Oh ya, saya memprogram ini karena sudah lulus yang sebelumnya. Artinya bagaimana coba? Ada benang merahnya enggak yang terlihat di situ? Ada, bisa dilihat benang merahnya. Bahwa apa? Bahwa oh ya, saya harus hatam dengan semua ilmu ini untuk bisa benar-benar paham prinsip. Oke, jadi sudah berapa persen ini tingkat kepercayaan diri untuk masuk di stratigrafi? Ya, angkat tangan 50%. 50% coba? Nggak ada? 50, ada 50, oke 60%. 60, oke 60, oke 70. Oke 100%. Yang lain berarti masih tidak terlalu yakin ya. Mungkin tidak terlalu yakinnya karena ini saya antara 100 atau 80% ya. Oke, baik. Lanjut ya kalau begitu ya. Jadi alhamdulillah ya tidak ada yang 0% masuk ya. Ya. Jadi jangan sampai 0% masuk dalam kelas ya. Jadi jika ingin lulus dari kelas ini ya, kalian sudah harus mampu menguasai hal-hal ini. Nah, dari sini, dari setiap capaian pembelajaran mata kuliah ini kita turunkan lagi ya. Ada yang namanya sub-CPMK. Inilah yang akan dicapai dalam proses pembelajaran kita. Semuanya ini dibagi-bagi nantinya dipecah dalam setiap minggu proses pembelajaran. Termasuk nanti ada field trip ya dan praktik ya kita. Kita masuk pada menu utama. Jadi di sini ya kita akan belajar tentang prinsipnya si Steno atau law of Steno ya. Ini adalah bapaknya stratigrafi ya. Tahun berapa ini sudah lahir kalian? Iya, saya pun lahir ya 1669. Di mana hukum Steno ini ada satu pertama ya, superposisi of strata. Superposisi of strata adalah hukumnya adalah bahwa batuan ya yang terbentuk paling awal adalah yang di bawah ya, kondisinya di bawah, paling bawah itu adalah yang paling tua usianya dibandingkan dengan batuan-batuan yang ada di atasnya. Oke? Katanya penambahannya ada di mana? Undisturbed sequence. Maksudnya apa? Sequence yang belum terganggu oleh struktur geologi. Oke? Bisa ya? Kira-kira kenapa coba? Ada yang bisa kasih pandangan kenapa kira-kira harus ada penambahan modifikasi bahwa lapisan-lapisan batuan yang menumpuk itu dari bawah ke atas ya, itu hanya ada pada sequence yang tidak terganggu oleh struktur. Ada mungkin siapa? Novi. Ya, silakan berdiri, tidak apa-apa. Menurut saya harus tidak terganggu oleh adanya struktur karena misalnya kalau dia sudah terkena struktur itu posisi lapisan batuannya sudah tidak original begitu Bu, dari bawah ke atas. Ya, jadi bisa aja jadi miring, jadi kita tidak tahu yang mana lapisan bawahnya akhirnya yang mana. Baik, betul ya. Oke, tepuk tangan untuk Novi. Baik, betul ya. Jadi memang hukum superposisi bahwa batuan yang terbentuk paling awal ada di bagian bawah itu yang paling tua, ini hanya berlaku jika kondisi batuannya belum mengalami gangguan struktur geologi ya. Oke ya, sampai di sini. Jadi ini sebenarnya kunci utama. Bayangkan ya, dari tahun 1969 sampai 1955 itu baru ada penambahan statement ya, modifikasi dari hukum superposisi.
Oke, any question? Oke, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Karena saya buka, yang saya mau tanya kan kayak yang pinch out itu kan yang Ibu jelaskan itu kan dibatasi ya. Apabila kan saya dapat kasus di lapangan itu dia batuan buku andesit, di mana dia di tengah-tengahnya ada batu gamping, tapi di atasnya tapi dia batu buku lagi, jadi dia termasuk pinch out itu juga atau berbeda dia? Ya. Baik, kalau yang seperti itu kondisinya apa coba? Coba pertama, dia andesit yang di bawahnya apa? Di atasnya gamping, baru ketemu lagi andesit. Oh, gamping, andesit, gamping. Gamping, andesit, gamping. Andesit, gamping, andesit. Andesit, gamping, andesit. Nah, ini yang perlu harus diingat lagi ya. Bedakan masalah membaji dengan apa? Dengan seal atau dye, ya. Nah, ingat, bagaimana karakteristiknya andesit coba? Andesit batuan beku luar, ya. Biasanya bagaimana dia? Ada dari korok, ya. Kemudian kalau begitu modelnya bagaimana coba? Kalau ada di antara lapisan batuan, ya, artinya dia seal atau dye? Seal. Ini jadi bahan diskusi kita hari ini. Oke, ada batuan yang A, ini batuan apa ini dia? Cenderung felsic gitu ya. Kemudian ada yang cenderung intermediate mungkin ya. Ini mungkin tidak felsic amat, intermediate atau felsic. Yang ini agak lebih basah gitu ya. Oke. Kita anggap andesit yang ini ya, karena kita tidak bisa lihat langsung batunya. Yang ini kita anggap apa? Diorit ya. Ada diorit, ada andesit ya. Iya atau iya? Ya. Oke, baiklah. Kita anggap ini adalah diorit, ini adalah andesit. Yang A adalah diorit, B adalah andesit. Pertanyaannya, apa istilahnya ini? Fragmen batuan beku dalam batuan beku lainnya. Kemudian nanti yang kita diskusikan yang kedua, antara batuan beku A dan B, yang mana yang batuannya lebih tua kira-kira. Dan yang ketiga, uraikan bagaimana kira-kira genesanya. Oke, silakan didiskusikan dalam waktu 5 menit. Nanti saya minta dari setiap kelompok ada yang berdiri untuk menjelaskan mungkin. Ya, oke, silakan Anugrah. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya mau menjelaskan untuk bagaimana proses genesa terbentuknya senolit pada batuan itu. Di mana batuan yang muda itu ada di batuan yang B, di mana dia cenderung basah, yaitu batuan andesit, di mana batuan B itu andesit, sedangkan di batuan A itu dia cenderung felsic, yaitu diorit, di mana pada saat proses terbentuknya itu dia senolit yang berupa batuan basah itu mengalami batuan B mengalami proses asimilasi dan diferensiasi magma, sehingga batuan yang ada di batuan dinding pada batuan A itu mengalami fragmen-fragmen dari batuan dinding itu bercampur dengan magma yang naik ke atas permukaan sehingga membentuk senolit pada batuan tersebut. Baik, terima kasih ya Anugrah ya. Baik, jadi sudah seperti itu ya memangnya. Jadi batuan B pasti lebih tua daripada batuan A, karena pertama batuan B ini dia cenderung bisa dilihat dari warnanya ya. Salah satu klasifikasi batuan beku untuk penentuan nama batuannya apa? Pakai apa dia? Pakai warna ya. Jadi semakin dark ya, semakin gelap batuannya, semakin basah, semakin terang, semakin asam ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa batuan yang pertama terbentuk itu adalah si batuan B ini, si senolit ini ya, yang membentuk suatu wilayah gitu ya. Kemudian ada proses asimilasi, diferensiasi magma yang menyebabkan magma cenderung bersifat lebih asam ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Anugrah ya. Kemudian naik gitu ya. Naik apa? Otomatis ya, ada fragmen batuan yang mungkin tidak ikut mengalami apa? Tidak ikut ya mencair dalam magma, dan itu membentuk si senolit ini. Ketika pendinginan terjadi, ini tidak ikut masuk ke dalam tidak mencair bersama magma ya, sehingga magma yang terakhir lebih bersifat felsic ini semacam mengelambui gitu ya.
si senolit ini. Baik. Terakhir ya, sebelum mata kuliah kelas kita akhiri ya, sorry. Ini ada peta geologi, sudah bisa baca peta geologi kan ya? Oke, sudah pernah bikin peta geologi. Di sini saya minta nanti setiap kelompok itu menganalisis kira-kira hubungan stratigrafi yang ada pada peta itu seperti apa. Nanti silakan nanti saya mau dengar bagaimana pandangannya ya terhadap kondisi geologi yang ada di sini. Oke? Bisa ya? Oke, baik. Setiap perwakilan kelompok silakan ambil petanya. Baik, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Ya, sudah ada yang nempel ini ya. Silakan kelompok 1. Ya, kelompok lain bersedia ya. Bersiaga. Tolong diperhatikan ya kelompok lain karena kelompok 1 ini mau mempresentasikan ya. Tolong diperhatikan bagaimana hasil analisisnya. Kalau ada yang tidak setuju, boleh angkat tangan ya untuk menyatakan apa yang ada di pikiran kalian ya. Jadi bisa aja ya, beda satu gambar, beda interpretasi bisa saja ya. Atau mungkin ada gambar yang kurang tepat, bisa juga jadi bahan diskusi ya. Kita diskusikan. Ya, silakan kelompok 1. Baik, untuk hubungan stratigrafi dari pertama-tama saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hubungan stratigrafi pada pemetaan geologi yang dilakukan daerah ini. Adapun dapat kita lihat peta geologi di sini dapat menggambarkan hubungan stratigrafi dari lokasi ini berupa berapa satuan ya? ada 5 satuan, yaitu pertama satuan piroksenit, satuan basalt, kemudian satuan kalkarenit, lalu batuan karbonatan, kemudian yang paling mudah yaitu batuan konglomerat karbonatan. Adapun untuk umur dari batuan beku seperti piroksenit dan basalt, saya melakukan analisis seperti karakteristik seperti warnanya, teksturnya dan sifat batuannya yang dikorelasikan dengan formasi pembandingnya, yaitu saya menggunakan formasi pembanding lembar batui. Saya dapati formasi kompleks ultramafic. Kemudian untuk satuan kalkarenit, satuan batu lanau ini
Kemudian adapun umurnya saya dapati miosen atas sampai miosen atas dengan hubungan stratigrafi terhadap satuan kalkaredit yaitu menjemari. Oke, jadi di sini ada kekeliruan berarti di petanya ya. Nah, seharusnya ini dia selaras aja ya. Selaras atau ada ketidakselarasan di sini? Karena ada miosen tengah N9 sampai N12 dengan miosen atas. Apa? Ketidakselarasan atau menjemari dia? Oke, terima kasih ya kelompok 1. Bisa ya? Begitu aja Pak ya? Oke. Baik, jadi kelompok 1 itu dapat ya. Jadi dari penjelasannya kelompok 1 diwakili oleh Novi, itu di sini ada kesalahan jadi ya teman-teman. Jadi ketika ada data, jangan kalian langsung percaya 100% datanya, oh iya ini sudah benar. Jadi caranya adalah, cara belajar adalah pahami teorinya, lihat datanya, dan analisis. Ya, ini kan disimpulkan bagaimana ini modelnya. Di sini kan yang menjemari hanya di kolom stratigrafi ya, bisa dilihat hanya si kalkarenit dengan batu lembu karbonatan karena sama-sama di satu lingkungan laut dangkal. Ketika lingkungan pengendapannya berubah ke transisi, artinya apa? Sudah tidak sama lagi, ya. Oke, sudah tidak sama lagi kondisinya, tidak bisa dibilang menjemari. Karena apa? Beda lingkungan pengendapan. Menjemari hanya terjadi ketika ada di satu waktu, di satu tempat, ya, ada dua mekanisme pembentukan batuan. Asal material pembentuknya datang dari dua source yang berbeda, ya. Ini yang disebut dengan menjemari. Ketika bagaimana hubungannya Bu? Kalau umpamanya umurnya ini kan miosen tengah, ini miosen atas. Miosen tengah ke miosen atas, kalau umpamanya batu lembu karbonatannya ada fosilnya, ini kan ketahuan ada N9 sampai N12. Masih ada N13, N14, sampai N berapa dia kalau miosen tengah. Nah, dilihat lagi. Kalau tidak sampai ke miosen, ada sekitar 2 zonasi blow yang dilewati, artinya apa? Ada ketidakselarasan. Ya, ada jeda waktu di situ, ya. Sehingga setelah jeda waktu itu barulah si konglomerat terbentuk. Itulah sebabnya di sini ya di kolom stratigrafi bisa dilihat kondisinya langsung ke atas, tidak ada keterangannya sih selaras atau tidak selaras. Harusnya ada ketidakselarasan ya. Karena apa? Karena ada jeda waktu. Oke? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih ya teman-temannya atas partisipasinya ya. Semoga dalam mengkaji studi kasus dari data-data pemetaan geologi yang sudah diberikan tadi, kalian bisa memahami bagaimana sih hubungan stratigrafi yang biasa dijumpai di lapangan ya. Oke, sampai di sini bisa diterima semua ya materinya. Baik, dengan berakhirnya penjelasan dari pemaparan dari kelompok 1 tadi ya, yang mewakili kelompok 1, maka berakhirlah sudah rangkaian pertemuan kelas hari ini ya untuk stratigrafi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video narasi singkat untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.